Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kita Fatihah dulu. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang cara menyikapi suatu wabah. Jadi beberapa waktu lalu Indonesia sempat diramaikan oleh munculnya wabah virus COVID-19. Yang menjadi perbincangan adalah musyawarah ditutupnya beberapa tempat ibadah untuk mencegah penyebaran wabah. Nah, muncul persepsi dari beberapa kalangan awam yang berpandangan bahwa masyarakat lebih takut pada wabah penyakit daripada takut pada Allah. Paradigma seperti ini perlu diluruskan karena dalam menanggulangi wabah COVID-19, masyarakat bukan hanya butuh meningkatkan kesehatan fisik, namun juga kesehatan akal dan cara berpikir positif atas pencegahan wabah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepadanya kami akan kembali. Ayat ini menjadi penghibur agar kita jika tertimpa musibah jangan bersedih berlebihan dan berlarut-larut, menyesali nasib lalu putus asa. Sebab semuanya memang hanya milik Allah. Termasuk wabah corona yang pada waktu itu merebak ke seluruh dunia merupakan musibah bagi kita semua. Dan menjadi pelajaran agar kita berupaya mengatasinya dan mengantisipasinya dengan segera dan tepat. Adapun secara akidah, ada beberapa sikap yang dapat kita lakukan. Di antaranya, yang pertama adalah bahwa semua urusan di bumi ini semua atas izin dan kehendak Allah. Seperti firman Allah di surat At-Taubun ayat 11, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Dan setiap orang yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan pada ayat lain di surat Al-An'am ayat 59. Dan pada sisi Allah lah kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali dia sendiri. Dan dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu kitab Lauhul Mahfuz. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah, seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan suatu manfaat pada dirimu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikannya kecuali sekedar manfaat yang telah ditetapkan Allah bagimu. Demikian pula seandainya seluruh manusia berkumpul untuk menimpakan suatu mudarat, niscaya mereka tidak akan mampu menimpakannya kecuali sekedar mudarat yang telah ditetapkan Allah atas dirimu. Jadi pena catatan telah terangkat
dan lembaran-lembaran takdir telah mengering. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, ini melatih ujian kesabaran kita ya. Tadi yang pertama kan kekuasaan Allah ya. Yang kedua, melatih ujian kesabaran kita. Karena hidup ini adalah pertautan suka dan duka, syukur dan sabar. Hal seperti ini disabdakan Rasulullah SAW. Seluruh urusan orang beriman itu begitu menakjubkan. Karena pasti berujung pada kebaikan. Dan hal itu hanya terjadi pada diri orang beriman. Jika mengalami hal yang menyenangkan, dia bersyukur dan itu merupakan kebaikan. Jika mengalami hal yang menyedihkan, dia bersabar dan hal itu pun merupakan kebaikan. Yang ketiga, bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah makhluk Allah ciptaannya, dari yang paling besar hingga yang terkecil dan yang tak kelihatan. Ini semua tanda kekuasaan Allah yang maha segalanya. Itu semua menunjukkan tanda kekuasaan Allah. Jadi Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya. Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Demikian langkah-langkah menyikapi hadirnya wabah COVID-19. Adapun kepada manusia seperti periksa ke dokter, karantina, perawatan, itu hanyalah ikhtiar yang memang harus maksimal juga dilakukan agar dapat sehat kembali. Soal ajal, Allah telah menyebutkan di dalam firman-Nya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Ini di surat Al-Anbiya ayat 35. Bagi kalangan ahli kedokteran, biologi, dan pakar lainnya tentu menjadi media penelitian intensif untuk menemukan antivirusnya. Sehingga dapat menyelamatkan orang lebih banyak lagi. Bahwa setiap penyakit, termasuk wabah virus, pasti ada obatnya. Kita, manusia, tinggal mengusahakan sesuai ilmu dan pengetahuan tentunya. Dengan tetap berkeyakinan bahwa hakikatnya Allah lah yang menyembuhkan, pengobatan adalah usahanya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Di sini pentingnya upaya spiritual ilahiyah, yakni dengan memanjatkan doa, memohon keselamatan dari Allah Sang Maha Pencipta dan Sang Pemberi keselamatan. Memperkuat spiritual jiwa dengan sholat, doa, zikrullah, salawat, dan kalimat-kalimat thayyibah. Di antaranya ada beberapa doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kulit, gila, lepra, dan dari penyakit lain yang mengerikan. Hadis riwayat Abu Dawud dari Anas radhiyallahu anhu. Semoga kita tetap istiqomah dalam beribadah di tengah wabah dan berbagai ujian di dunia ini, hingga kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.